Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita beranjak untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita meluangkan waktu untuk menerima sapaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, sungguh indah dan bernilai hidup kami di mata Tuhan. Jika kami boleh bangun kembali dari tempat tidur kami masing-masing, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan kepada masing-masing. Tuhan telah memelihara kami, menuntun kami melewati malam yang gelap hingga di hari yang baru ini. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, perkenankan kami untuk disapa oleh firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi perjalanan hidup kami masing-masing. Terimalah doa kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang telah ditetapkan oleh gereja kita HKIP di Almanak hari ini tanggal 10 Agustus 2021 tertulis di Mazmur pasal 17 ayat yang kelima. Isinya demikian: langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Di dalam bahasa Batak demikian disebut: sai diihut-ihut laka-lakaku do akka bugasmu, dan mauraur pangalakaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menuntun kita melewati malam yang gelap hingga hari yang baru ini. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah untuk memulai bahkan melanjutkan tugas-tugas kita pada hari ini, kita tahu bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang boleh berhadapan dengan banyak persoalan. Dalam hal persoalan tersebut, boleh kita menjadi orang yang memiliki semangat yang menurun, atau dalam hal menghadapi masalah, kita sering hilang harapan. Untuk hal itulah, betapa pentingnya firman Tuhan untuk menyapa kita, untuk memampukan kita, bahwa dengan berjalan di jalan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan boleh beroleh selamat, kita akan beroleh kekuatan, bahkan kita akan boleh melihat langkah, menetapkan langkah, dan melihat tujuan hidup kita. Walaupun kita harus berhadapan dengan persoalan hidup, memang tidak dapat dipungkiri, persoalan tidak akan pernah membuat kita untuk memiliki semangat dalam hal melakukan tugas-tugas kita. Persoalan adalah hal yang tidak pernah kita ingini. Namun kita harus menyadari, tak seorang pun manusia di atas bumi ini yang luput dari masalah. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita sebagai orang yang melakukan tugas-tugas kita, sebagai orang yang percaya, memahami persoalan hidup tersebut. Itulah yang kita lihat di cara hidup yang diberikan oleh Daud. Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dia sebagai pemimpin, namun dia juga menghadapi masalah. Namun masalah yang Daud alami itu tidak akan menyurutkan dia dalam hal melakukan tugas-tugasnya. Tapi dia tahu, dia dengan bersandar kepada Tuhan, dengan berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan, dia boleh melakukan tugas-tugasnya bukan hanya dengan hanya kepentingannya sendiri, tetapi dia menjadi orang yang layak di mata Tuhan. Maka dengan mengandalkan Tuhan, dengan memohon kehadiran Tuhan, itu akan memampukan kita untuk melihat jauh ke depan, untuk menerima kekuatan dari Tuhan
dan untuk boleh mengetahui manakah yang baik dan mana yang tidak baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita akan melanjutkan, bahkan mungkin memulai pekerjaan kita pada hari ini, marilah kita selalu berjalan di jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita, dan marilah kita melangkah dengan kokoh tanpa memiliki tangan atau kaki yang goyang, tetapi berdiri di atas kaki sendiri. Kita melangkah di dalam tuntunan Tuhan, karena orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan memampukan kita untuk memiliki daya lihat yang tajam. Kita akan memiliki visi yang jelas ke depan. Dengan memiliki visi yang jelas, maka kita akan melihat betapa indahnya, betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam persoalan kita sendiri, tetapi di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, Tuhan selalu menuntun kita. Itulah yang diberikan oleh Tuhan dalam hal janjinya ketika Dia mau naik ke surga. Dia katakan kepada para muridnya, "Aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman." Bukan hanya mereka yang menerima penyertaan Tuhan, tetapi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya adalah orang yang selalu disertai oleh Tuhan. Berangkatlah, lakukanlah pekerjaan hari ini hanya dengan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan tetap menguatkan kita, mengokohkan kita dalam hal berdiri dan melangkah untuk meraih hari esok, untuk meraih janji Tuhan demi sukacita kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami kembali bersyukur kehadirat-Mu, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu yang sangat indah di pagi hari ini. Itulah yang memotivasi kami, Tuhan, untuk melanjutkan, maka mungkin memulai pekerjaan kami pada hari ini. Karena dengan berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan, kami yakin dan percaya bahwa kami akan beroleh selamat, bahwa kami akan beroleh berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, kami mendoakan seluruhnya jemaat-Mu, seluruhnya orang yang Tuhan kasihi, sertai berkati mereka di setiap pekerjaan dan perjalanan hidupnya pada hari ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Juga kami mendoakan para pemimpin kami di negara kami ini, mulai dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Juga di provinsi Jambi ini, Tuhan, daerah atau kota yang kami cintai ini, biarlah juga mereka, Tuhan, jagai, Tuhan berkati, agar kepemimpinan mereka membangun dan menghadirkan sukacita yang lebih indah lagi. Oleh sebab itu, Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang terpapar COVID, yang boleh hilang sukacita. Juga para mereka yang merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID, Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan jagai mereka. Biarlah oleh karena anugerah-Mu, biarlah oleh karena pemeliharaan-Mu, Tuhan, kami akan semakin beroleh hidup. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mau mendengarkan doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian.